Assalamualaikum. Kali ini saya ingin mencoba untuk berbagi tentang analisis diskriminan. Analisis diskriminan merupakan teknik multivariate yang digunakan untuk memisahkan dua atau lebih kelompok dari pengamatan berdasarkan variabel yang diukur pada unit percobaan. Nah, ini adalah bentuk dari analisis diskriminan, di mana untuk dependent variable merupakan data kategori atau non-metrik, sedangkan untuk prediktor atau independent variable itu merupakan metrik atau continuous data. Kemudian tujuan dari analisis diskriminan adalah untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan individu atau observasi ke dalam kelompok yang saling bebas. Kemudian ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu tidak adanya multikolinialitas antar independent variabel. Yang kedua yaitu mengikuti distribusi normal multivariate. Kemudian yang ketiga adalah homogenitas varian antar kelompok data. Pendekatan analisis ini ada dua metode. Yang pertama yaitu direct method. Ya, di sini mengestimasi persamaan diskriminan dengan memasukkan semua variabel. Sedangkan yang kedua yaitu step based method, yang di sini hanya variabel yang memiliki kekuatan untuk mengelompokkan yang signifikan saja yang dimasukkan dalam model. Ini sebagai contoh data tentang bunga iris. Nah, di sini ada 3 varietas bunga iris, yaitu iris stosa, iris versicolor, dan iris virginica. Nah, dengan menggunakan atribut sepal dan petal, yaitu panjang sepal, lebar sepal, dan juga panjang petal dan juga lebar petal, mencoba untuk mengklasifikasikan iris ke dalam 3 kelompok ini berdasarkan ukuran sepal dan petal. Nah, ini datanya. Ini merupakan panjang sepal, ini lebar sepal, ini panjang petal, dan ini lebar petal. Dan ini varietas iris. Ini ada stosa, virginic, dan versicolor. Caranya adalah pertama kita klik analyze, kemudian kita masuk ke klasifikasi, kemudian diskriminasi. Kita masukkan iris type ke grouping variabel atau ke dependent variable. Kemudian kita definisikan minimum 1 dan maksimum 3. Continue. Nah, dilihat di sini. Jadi ini dari 1 sampai 3 karena ada 3 varietas iris. Kemudian kita definisikan sudah. Kemudian kita masukkan variabel prediktor ke dalam independen. Dan kita mencoba dengan menggunakan step based method. Oke. Kita klik start univariate ANOVA, box M, kemudian unstandardized, kemudian correlation. Kita continue, oke. Untuk metode kita pilih Mahalanobis distance dan kita menggunakan F di sini. Dan kita klik display summary of step, continue. Kemudian klasifikasi kita untuk plot kita combine group, untuk varian kita within group, dan ini all group is equal. Continue dan save. Kita checklist predictive group membership, jadi nanti memprediksi ikut kelompok yang mana, ikut varietas yang mana. Kemudian kita ingin mengetahui besaran skor dari analisis diskriminan. Dan continue dan kita klik OK. Nah, kita lihat di sini. Nah, berdasarkan panjang sepal, nah min-nya 5, sedangkan yang ini 5,9, sedangkan yang virginic 6,5. Apakah ini akan melakukan pengelompokan berdasarkan panjang sepal? Nanti kita lihat. Kemudian untuk
lebar sepal ini 3,4 untuk setosa, yang ini 2,7, yang ini 2,9. Nanti kita cek apakah ini bisa menjadi dasar dalam mengklasifikasikan. Begitu juga dengan yang lain. Nah, caranya adalah dengan melakukan test of equality of group mean. Nah, jadi di sini kita melihat F di sini dan nilai signifikan. Dan juga kita juga bisa mengecek di web lambda juga. Nah, ternyata dari keempat variabel ini bisa menjadi variabel atau faktor yang bisa menjadi dasar pengklasifikasian dari varietas iris. Korelasi di sini menunjukkan bahwa tidak ada multicollinearity antar prediktor, antar independent variabel. Dan ini dapat dilihat bahwa semua korelasi di bawah 0,8. Nah, ini namun sayang sekali pada box M ini merupakan uji asumsi kesamaan kovarian. Ini tidak lolos karena seharusnya lebih dari 0,05. Sedangkan ini signifikan, artinya kovariannya tidak equal. Nah, ini kalau benar-benar penelitian maka sudah tidak dapat dilanjutkan atau variabel-variabel pada independen ditransformasikan ke dalam bentuk yang lain. Namun ini sebagai pembelajaran maka kita anggap lolos asumsi. Kemudian kita melihat variabel-variabel apa yang masuk dalam model. Di sini kita lihat bahwa keempat variabel masuk ke dalam model. Nah, ini merupakan proses seleksi variabel dan ini adalah hasil akhir. Nah, ternyata semuanya memberi nilai yang signifikan. Begitu juga Wig lambdanya. Semakin banyak variabel independen maka nilai Wig lambda semakin kecil. Artinya semakin kuat dalam membuat klasifikasi, dalam mengelompokkan ikut varietas yang mana atau ikut grup yang mana. Dan di sini ada canonical discriminant function. Nah, dengan menggunakan fungsi diskriminan yang pertama, ini kita mampu menjelaskan 99,1 varian. Dan ini adalah korelasi, maksudnya korelasi antara prediksi dan pengamatan itu sebesar 98,5%. Selanjutnya yaitu mengukur kemampuan dan menguji signifikan persamaan diskriminan dalam pengelompokan. Jadi untuk Wig lambda ini kita semakin mendekati 0 maka akan semakin kuat. Nah, ini semakin tambah variabelnya maka semakin kecil Wig lambdanya, sehingga semakin modelnya semakin bagus. Nah, ini function add group centroid ini berfungsi untuk membuat pemisah antar kelompok. Nah, di sini rumusnya yaitu N1 kali centroid 2 tambah N2 kali centroid 1 dibagi N1 plus N2. Nah, setelah dimasukkan ke perhitungan, hasilnya minus 2,89 di sini. Begitu juga yang di sini setelah dihitung antara vertikal dan virginik, memasukkan nilai ini ke dalam rumus ini hasilnya 3,8. Sehingga nanti ketika kita memasukkan ke dalam persamaan diskriminan analisis, persamaan diskriminan analisis ini, maka D-nya akan jatuh di tempat yang mana. Dan kita dapat menebak itu varietas apa. Misalkan kita mengambil pengamatan 1. Nah, itu panjang sepalnya 5 cm,
lebar sepal 3,3, panjang petal 1,4 dan lebar petal 0,2 cm. Itu varietas sesungguhnya adalah setosa. Nah, kita coba masukkan ke sini persamaan ini dengan memasukkan nilai ini, canonical discriminant function coefficient. Kita masukkan konstanta min 2 105 kurangi 0829 ini kali 5 ditambah 3, dikurangi 1,534 ini dikalikan 3,3 dan seterusnya, hasilnya minus 7,67. Jadi jatuhnya di setosa sini. Nah, ternyata prediksi setosa dan kenyataannya sini sama. Artinya model ini cukup bagus dan ini bisa dihitung pada yang lain. Dan kita bisa lihat di sini. Nah, ini minus 7,67 sama, dan dengan cara yang sama semuanya bisa mendapatkan angka-angka diskriminasi analisis. Dan kita cukup diplotkan jatuh pada posisi yang mana. Nah, ini. Nah, ternyata hasil analisa prediksi ini mampu, banyak yang cocok ya. Coba kita cek pada hasilnya di klasifikasi metrik. Oh, kita belum menceklis tadi untuk klasifikasi. Nah, di sini. Jadi klasifikasi di sini untuk menebak seberapa besar akurasi dari model diskriminan analisis. Yang pertama, ini prediksinya 50 setosa. Sesuai dengan aslinya 50. Kemudian ini menebak vertikal itu 48, yang benar 48, sedangkan satu meleset, ternyata itu virginik bukan vertikal. Kemudian ini yang virginik, menebak virginik itu yang benar 49 dan salah 2, ternyata vertikal. Jadi tingkat akurasinya cukup tinggi, yaitu 98%. Nah, ini apabila kita plot ke dalam sebuah grafik, maka ini setosa di sini, ini virginik, dan ini ventrikal. Tentunya yang setosa ini karena terpisah dengan yang lain cukup jauh, maka ini 100% benar. Sedangkan yang vertikal dan virginik, karena di sini ada irisan sedikit, maka tidak bisa 100% akurasinya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.